Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan Kristus kepada seluruh dunia sebagai penyelamat umat manusia. Semoga kami dengan gembira menyongsong kehadirannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Advent adalah kesempatan untuk berbenah diri, menantikan kedatangan Tuhan dengan berbagai upaya kreatif dalam rangka pertobatan dan pembaruan hidup. Maka Nabi Yesaya menyerukan, "Siapkan di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan bagi Tuhan. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan." Tentu yang ia maksudkan yaitu perilaku hidup kita yang salah, kebiasaan-kebiasaan buruk, semua yang menyimpang dari kebenaran. Persiapan rohani untuk menyambut Tuhan yang akan datang, mengakhiri masa perhambaan bagi umat pilihannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus dalam cerita Injil hari ini menyatakan Tuhan senantiasa mengasihi umatnya. Ia bahkan berinisiatif untuk mencari mereka yang jatuh dalam dosa dan menjauh daripadanya, seperti gembala yang mencari domba gembalaan yang hilang. Kisah gembala yang meninggalkan 99 ekor domba dan pergi mencari satu ekor domba yang sesat merupakan gambaran Allah Bapa kita yang penuh kerahiman. Kerinduan Allah dan surga tidak lain adalah menemukan jiwa-jiwa dari kesesatan dan dosa,
Kekirangan surga tidak lain adalah sebuah pertobatan. Allah Bapa mencintai kita, bukanlah Allah yang menghukum kita, melainkan Allah yang selalu membuka pintu surganya untuk sebuah pertobatan dan keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gambaran Allah yang Maha Rahim juga telah diserukan oleh Yesaya dalam bacaan yang pertama. Yesaya menegaskan bahwa Allah itu seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya dan memangku anak-anak dombanya itu dan menuntun induk dombanya. Allah membuka rahmat dan kasih-Nya untuk manusia yang senantiasa mau berseru kepadanya. Allah yang kita imani adalah Allah Bapa yang penuh belas kasih. Bersaudara dan saudari yang Tuhan cintai, menyuarakan kerahiman Allah adalah kesempatan penggembalaan dan kehadiran gereja dalam kondisi zaman ini yang penuh dengan egoisme, hedonisme, konsumtif, dan keserakahan, di mana banyak orang mau mencari kekuasaan dengan menghalalkan segala macam cara, bahkan tidak segan-segan mengorbankan sesamanya demi untuk mencapai ambisi itu. Gereja dipanggil untuk hadir sebagai gembala baik seperti Bapa, Sang Gembala, dengan kehadiran yang merawat, merangkul, menuntun, dan merengkuh yang terlantar, agar melalui gereja orang melihat Allah yang berbelas kasih. Gereja menghadirkan belas kasih Allah dalam karya-karya nyata bagi yang miskin, tertindas, terpinggirkan, dan lain-lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus, orang-orang pilihan Allah yang hidup sama sekarang, mari kita berlangkah maju bersama, semakin mewartakan, menghidupi, menghayati Allah yang Maha Rahim bagi seluruh umat-Nya. Allah yang Maha Rahim, Maha Pengampun, yang sungguh mengasihi itu, yang kemudian kita hayati dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita wartakan lewat kesaksian hidup kita masing-masing. Semoga masa Advent merupakan kesempatan yang bagus untuk kita semakin menampakkan wajah Allah yang penuh kasih kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang siap sedia untuk selalu mewartakan Allah yang Maha Rahim dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.